Halo, saya Wedi. Pernahkah kamu merasa sejak kecil bahwa kamu bukan berasal dari bumi ini? Bukan karena masalah keluarga, bukan karena lingkungan, tapi sesuatu yang lebih dalam, seperti jiwamu sedang merindukan rumah yang sangat jauh, dan kamu tidak ingat di mana. Saat orang-orang di sekitarmu asik mengejar pekerjaan, status, atau gaya hidup terbaru, kamu ikut menjalaninya. Tapi di dalam dirimu ada rasa kosong yang tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah kamu mendapatkan apa yang kamu kejar, perasaan itu tetap ada. Kalau ini terdengar familiar, kalau kamu pernah merasa hidupmu adalah penantian panjang untuk sesuatu yang belum tiba, di video ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin akan menjelaskan banyak hal. Dalam Law of One, ada sebuah konsep yang sangat spesifik untuk kamu ini. Mereka disebut wanderer, penjelajah, atau dalam bahasa populer, starseed. Tapi seperti yang akan saya jelaskan sekarang, menjadi wanderer bukan kabar yang seindah yang sering kamu dengar. Dan ini bukan sama dengan apa yang sering disebut sebagai jiwa tua. Sebelum kita lanjut lebih dalam, ada satu kesalahpahaman besar yang harus saya jelaskan terlebih dahulu. Banyak orang mencampur dua konsep yang sebenarnya berbeda, jiwa tua dan wanderer. Jiwa tua adalah jiwa yang sudah hidup di bumi banyak kali. Mereka sudah berinkarnasi puluhan, mungkin ratusan kali di tempat ini. Mereka berasal dari bumi, tumbuh di bumi, dan menjadi matang lewat banyak kehidupan di sini. Itulah yang membuat mereka tua, bukan usia tubuhnya, tapi banyaknya perjalanan jiwa mereka di bumi. Wanderer bukan itu. Wanderer adalah jiwa yang berasal dari tempat lain, dari densitas yang lebih tinggi, di luar bumi. Bisa jadi ini adalah kehidupan pertamanya di bumi. Bisa juga dia sudah turun beberapa kali. Tapi bukan banyaknya kehidupan yang membuat dia wanderer. Yang membuat dia wanderer adalah asal mulanya dia datang dari atas, bukan tumbuh dari seni. Seseorang bisa saja keduanya, wanderer yang juga sudah banyak hidup di bumi. Tapi kedua konsep ini terpisah dan harus dibedakan. Jiwa tua tidak otomatis wanderer. Wanderer tidak otomatis jiwa tua. Hari ini saya fokus pada wanderer, pada jiwa-jiwa yang datang dari tempat lain. Karena cerita mereka, alasan mereka turun, bahaya yang mereka hadapi, dan misi yang mereka bawa adalah cerita yang sangat spesifik dan sangat sering dilupakan. Dalam Ra material, sumber dari Law of One, wanderer dijelaskan sebagai jiwa yang berasal dari densitas yang lebih tinggi, densitas keempat, kelima, atau keenam, yang secara sukarela memilih untuk turun ke bumi yang masih berada di densitas ketiga. Bayangkan seseorang yang sudah lulus kuliah, lalu turun kembali ke ruang kelas SD untuk menemani anak-anak yang sedang kesulitan belajar. Dia tidak datang karena harus. Dia datang karena tergerak. Ra sendiri menyebut mereka brothers and sisters of sorrow, saudara-saudara dari kesedihan. Dalam sesi 12 dari Ra material, dijelaskan bahwa sebagian besar wanderer di bumi sekarang berasal dari densitas keenam, densitas unity, densitas kesatuan, tempat di mana semua jiwa sudah memahami secara langsung dan tanpa ragu bahwa mereka adalah satu dengan segala sesuatu. Mereka mendengar tangisan kolektif manusia di bumi, tangisan akan ketakutan, akan kebingungan, akan pemisahan dari Sang Pencipta yang terlupakan. Dan sesuatu di dalam mereka tidak tega. Mereka memilih turun, meski tahu akan menyakitkan, untuk membantu mengangkat getaran tempat ini. Mereka turun bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai cahaya yang menemani. Tapi inilah yang sering tidak diceritakan dalam dunia spiritual tentang starseed. Turun menjadi wanderer adalah misi yang sangat berbahaya. Ketika jiwamu turun ke bumi,
Dia ditutup dengan apa yang disebut tirai pelupaan, veil of forgetting. Seperti yang saya bahas di video saya tentang veil of forgetting. Sebelum lahir, kamu memilih lupa. Ini adalah aturan dasar dari permainan inkarnasi di densitas ketiga. Kamu tidak boleh ingat siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak boleh tahu dari mana kamu datang. Kamu tidak boleh ingat misimu. Karena kalau kamu ingat semuanya, ujian ini tidak adil. Tapi tirai ini punya konsekuensi yang sangat serius. Bayangkan seorang penyelam yang turun ke laut dalam untuk menyelamatkan seseorang yang tenggelam. Sebelum menyelam, dia sudah dilatih. Dia tahu cara menahan napas. Dia tahu rute. Dia tahu kapan harus naik. Tapi tepat saat dia menyentuh permukaan air, dia melupakan semua pelatihannya. Dia harus mengingatnya kembali di dalam air yang gelap sambil mencoba menyelamatkan orang lain. Itulah wanderer di bumi. Di sesi 36 Ra Material, Ra mengatakan bahwa banyak wanderer, kemungkinan besar mayoritas, tidak pernah berhasil bangun dari tirai itu. Mereka turun dengan niat baik, lalu terjebak di dalam permainan inkarnasi di bumi. Mereka kehilangan jalan pulang. Mereka mungkin menjadi sukses secara duniawi, punya jabatan tinggi, rumah yang besar, keluarga yang dari luar terlihat sempurna. Tapi mereka tidak pernah benar-benar mendengarkan suara di dalam dirinya yang berkata, "Ini bukan kamu." Mereka mungkin justru jatuh ke dalam adiksi, ke pekerjaan yang tidak ada habisnya, ke alkohol, ke media sosial yang membuat lupa waktu, ke amarah, ke kebencian terhadap dunia. Mereka mungkin terjebak dalam depresi yang dokter tidak bisa jelaskan, hanya bisa diberi obat. Ra menyebut kondisi ini becoming swept into the maelstrom, terhisap ke dalam pusaran. Mereka datang untuk menolong dan justru ikut tenggelam. Inilah sebabnya, hal pertama yang harus dipahami seorang wanderer bukanlah bagaimana cara menyelamatkan dunia, tapi bagaimana cara tidak hilang dalam dunia itu sendiri. Tanda paling konkret bahwa kamu mungkin adalah wanderer ada di tubuhmu sendiri. Jiwa yang berasal dari densitas yang lebih tinggi punya frekuensi yang lebih halus, lebih cepat, lebih ringan. Tubuh manusia di densitas ketiga ini, yang dalam Law of One disebut Yellow Ray Body, adalah kendaraan yang dirancang untuk frekuensi yang lebih kasar dan padat. Ketika jiwa halus diam di tubuh kasar, tubuh itu mengalami ketegangan yang sulit dijelaskan secara medis. Manifestasinya bisa bermacam-macam. Alergi yang tidak jelas penyebabnya. Kepekaan berlebih terhadap suara, terhadap kerumunan, terhadap energi orang-orang yang sedang bertengkar di sekitarmu. Kelelahan kronis meski sudah cukup tidur. Sakit kepala yang muncul tiba-tiba di tempat yang ramai. Dokter mungkin memeriksa segala macam, tapi hasil laboratorium tetap normal. Dalam Law of One, ini disebut vibratory mismatch, ketidakcocokan getaran. Tubuhmu memang baik-baik saja, tapi getaranmu tidak cocok dengan tempat ini. Tapi ada sesuatu yang indah dari ketegangan ini, dan inilah yang sering dilupakan. Ra memberikan satu perumpamaan yang sangat tepat untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada jiwamu. Bayangkan sebutir pasir yang masuk ke dalam tiram. Pasir itu menyebabkan iritasi. Tiram itu tidak nyaman. Dia ingin pasir itu keluar. Tapi karena ketidaknyamanan ini, tiram mulai melapisi pasir tadi dengan zat khusus, lapis demi lapis, selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya, pasir kecil yang dulu mengganggu berubah menjadi mutiara yang indah, sesuatu yang tidak mungkin terbentuk tanpa rasa sakit awal itu. Itulah yang sedang terjadi pada jiwamu di bumi. Penderitaanmu di sini, ketegangan tubuhmu, perasaan tidak cocok yang tidak pernah hilang sepenuhnya. Semua itu adalah pasir yang sedang dilapisi.
kamu sedang berubah menjadi mutiara. Kamu sedang tumbuh menjadi sesuatu yang tidak mungkin tumbuh di tempat yang lebih nyaman. Bumi adalah tempat pelatihan yang kasar, tapi justru karena kekasarannya, jiwa-jiwa yang berani turun ke sini akan keluar dengan kekuatan yang tidak bisa didapat di tempat yang lebih halus. Bukan karena banyaknya kehidupan, tapi karena beratnya satu kehidupan di sini. Sebelum kita lanjut, ada satu hal yang penting untuk diketahui, dan ini sering disensor dalam komunitas spiritual modern. Tidak semua wanderer turun ke bumi untuk menyebarkan kasih. Dalam Law of One, ada dua jalur polarisasi spiritual. Jalur service to others, pelayanan terhadap yang lain, dan jalur service to self, pelayanan terhadap diri sendiri. Keduanya adalah jalan menuju densitas yang lebih tinggi, hanya melalui rute yang sangat berbeda. Satu menuju kesatuan melalui kasih, yang lain menuju kesatuan melalui kuasa. Sebagian besar wanderer yang turun ke bumi adalah jiwa service to others, saudara-saudara dari kesedihan yang ingin membantu mengangkat getaran tempat ini. Tapi ada juga, dalam jumlah yang lebih kecil, wanderer service to self. Mereka datang bukan untuk menyebarkan kasih. Mereka datang untuk mengajarkan pemisahan, untuk mempertajam kontrol, untuk menguji apakah jiwa-jiwa di bumi cukup kuat untuk memilih kasih meski tergoda kuasa. Ini bukan kabar yang menyenangkan, tapi ini menjelaskan mengapa di dunia ini ada orang-orang dengan karisma luar biasa, pengaruh besar, dan kepintaran yang melampaui rata-rata, yang menggunakan semua kemampuan itu untuk mengontrol, untuk memanipulasi, untuk memecah belah manusia. Mereka juga adalah penjelajah, hanya dari sisi yang berlawanan. Dan ironisnya, di permainan ini, kehadiran mereka justru memaksa para wanderer service to others untuk bersinar lebih terang. Tanpa kegelapan, tidak akan ada panggilan untuk bersinar. Sekarang inilah pesan yang paling penting dan yang paling sering disalahpahami oleh komunitas spiritual. Banyak orang yang menyadari diri mereka adalah wanderer langsung berpikir, kalau begitu saya harus melakukan sesuatu yang besar untuk membantu bumi. Mereka mulai aktivisme, mereka mulai mengkritik sistem, mereka mulai mencari pengikut, mulai mengajar dengan suara yang keras, tanpa pernah benar-benar diam dengan dirinya sendiri. Dan inilah jebakan yang paling halus, karena tugas wanderer bukan untuk melakukan, tapi untuk ada. Bayangkan satu lilin di kamar yang gelap. Lilin itu tidak berteriak agar gelapnya pergi. Lilin itu tidak mendebat alasan mengapa kamar itu gelap. Dia hanya menyala. Dan otomatis ruangan tidak gelap lagi. Bahkan kalau sumbu lilin itu kecil, kalau apinya sederhana, kamar tetap berubah hanya karena dia ada. Itulah cara kerja wanderer di bumi. Dalam material, kehadiranmu sebagai jiwa berdensitas tinggi menjadi apa yang disebut spiritual catalyst, pemicu spiritual. Hanya dengan kamu berada di suatu tempat, getaranmu mengubah ruangan itu. Orang-orang di sekitarmu, tanpa mereka sadari, mulai mempertanyakan hidup mereka. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari yang selama ini mereka kejar. Kamu tidak perlu berkhotbah, tidak perlu menulis buku, tidak perlu menjadi influencer spiritual. Cukup hadir dengan utuh di kehidupan yang sudah ada di depanmu. Itu sudah cukup. Senyum yang tulus kepada orang asing yang berpapasan. Kesabaran yang tenang saat orang lain marah-marah tanpa alasan. Kasih yang sederhana terhadap keluarga yang kadang menyakitimu. Semua itu dari sudut pandang Law of One adalah misimu yang sebenarnya. Bukan tindakan besar, tapi kualitas energi yang kamu bawa di setiap interaksi kecil. Kalau setelah mendengarkan ini, kamu mulai menduga kamu adalah wanderer,
Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya, dari semua yang saya pelajari di Law of One, sangat sederhana. Berhenti mencoba menyelamatkan dunia. Mulailah pulih. Tugas pertamamu bukan menjadi guru spiritual, bukan menjadi penyembuh, bukan menjadi aktivis. Tugas pertamamu adalah mengingat kembali siapa kamu sebenarnya, dan terutama dari mana kamu sebenarnya berasal. Perlahan-lahan, lapis demi lapis, tidur yang cukup, makan dengan sederhana. Jauhkan diri dari hubungan yang menguras energimu tanpa balasan. Habiskan waktu di alam, di laut, di gunung, di sawah, di taman dekat rumahmu. Berdoa, bermeditasi, atau apapun bentuk hubungan dengan Sang Pencipta yang sesuai dengan jalanmu. Seperti yang saya bahas di video saya yang berjudul, ternyata malaikat bukan seperti yang kita bayangkan. Jiwa-jiwa yang turun ke bumi sebagai wanderer sering kelelahan justru karena terlalu peduli, terlalu mencoba menjadi pahlawan, terlalu menampung beban orang lain. Dan ironisnya, ketika mereka kelelahan dan jatuh, mereka tidak lagi bisa menolong siapa-siapa. Jadi, mulailah dengan satu hal yang paling sederhana, diam. Belajar duduk dengan dirimu sendiri, tanpa harus melakukan apa-apa. Belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Belajar menerima bahwa kamu sudah cukup, hanya dengan ada di sini. Kamu bukan manusia biasa yang sedang mencoba menjadi sesuatu yang lebih besar. Kamu adalah jiwa yang berasal dari tempat yang sangat tinggi, yang sedang lupa siapa dirinya. Tugasmu bukan untuk mencapai, tugasmu adalah untuk mengingat. Terima kasih, semoga video ini berkenan di hati. Bila belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan kalau bisa bantu like video ini, dan membantu menyebarkan video ini ke orang-orang lain.